Pak Kiai Haji Raden Syarif Rahmat selaku Pondok Pesantren Ummul Qura, kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Syarif Rahmat segala hormat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mata'an lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na wa law 'abadna ghairahu la shaqina ya habbadha rabba wa hubbatina wa habbadha Muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina. Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina. Nahnu ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina timqal ahadits allati rawaina farjihum Allahumma khasirina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, berkhusus Bapak Kepala Desa, apa namanya? Desa apa? Air Mengacau. Tadi Pak Kadesnya mana? Berkhusus keluarga besar Bapak sekalian beserta Ibu, teman-teman, para ahli salawat, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat ini. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kegiatan masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma
Allahumma. Malam ini kita semua bersyukur. Mengapa harus bersyukur? Sebab orang yang mensyukuri nikmat pemberian Allah pasti akan ditambah nikmatnya. Allah berjanji di dalam Al-Quran, dan kalau Allah janji pasti menepati. Berbeda dengan manusia, semakin banyak janji semakin banyak Dulu pada waktu musim pilihan bupati, para calon bupati sowan para kiai, para ulama datang ke tengah masyarakat, hadir di pengajian-pengajian sambil bagi-bagi sumbangan. Calon bupati memberi sambutan. Dalam sambutannya itu kira-kira calon bupati janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi bupati menepati janji apa tidak? Dulu pada waktu musim pilihan calon anggota DPR, para pemain politik itu datang ke tengah kebun-kebun, ke sawah-sawah, ke rumah-rumah, ketemu para kiai, para ulama, para guru, para ustazah, para santri, sambil bagi-bagi bendera, stiker dan sarung juga peci. Dia memberikan sambutan. Ketika sambutan itu kira-kira calon anggota DPR janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR menepati janji apa tidak? Dulu pada waktu ibu masih perawan Ayu Ting Ting, datanglah seorang laki-laki yang kelihatan ganteng dari kejauhan. Dia datang ke rumah kita bawa makanan, bawa hidangan, bawa duit segala macam. Dia ngerayu agar supaya kita menjadi istrinya, dan dia mendaftarkan diri menjadi suamimu. Waktu ngerayu-rayu itu, laki-laki tadi janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi suamimu dan beranak pinak sampai 7 orang, kira-kira laki-laki tadi menepati janji apa tidak? Allah berfirman dan berjanji, wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bu, oi, dulu calon suamimu waktu pacaran pernah janji, sayang ya nanti kamu sudah jadi istriku dan aku jadi suamimu, minggu pertama kamu akan aku belikan mobil yang paling mahal, yang paling mewah, kawin mah kawin, anak sudah banyak, sampai sekarang belum punya mobil, paling-paling cuma anaknya, pas kondangan dibelikan mobil. Betul? Janjinya dulu waktu pacaran sebelum kawin, sumpah dia sayang nanti begitu kita menikah yang pertama akan ku habiskan waktuku untuk bikin rumah yang paling hebat, yang paling mewah, demi cintaku padamu. Kawin mah kawin, anak sudah banyak, boro-boro bikin rumah yang besar, cuma anak perempuannya dibelikan rumah. Dulu janjinya, sayang kalau sudah kawin kita akan terbang kembali naik kapal berduaan, boro-boro terbang kembali naik kapal, cuma pas hajatan anaknya dibelikan kapal. Janjinya sayang nanti kita kembali ke Pantai Sanur Kute dan lain sebagainya, kita naik kuda berdua, sayang boro-boro kembali naik kuda, paling-paling malam Jumatin harus diajak kuda. Betul apa salah?
La in syakartum la azidannakum, jika kamu semua bersyukur kepadaku niscaya akan kutambahkan kenikmatan pada kamu semua. Wala in kafartum jeung lamun nyekti anjeun kabeh kufur ka kami, inna azabi saanyana siksa kami eta la syadidun kacida nyerina. Ngerti enggak ini? Jika kamu bersyukur akan kutambahkan kenikmatan, tetapi kalau kamu kufur dengan nikmat yang kau berikan padamu, maka siksaku akan sangat pedih ditimpakan pada kamu. Alhamdulillah malam ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahwa mungkin ada di antara kita jadi orang kaya, alhamdulillah. Ada orang yang miskin juga, alhamdulillah. Yang penting kita diberikan sehat walafiat menjadi orang Islam. Kiai, saya ini seorang pemuda yang ganteng, sampai sekarang belum punya motor, alhamdulillah. Walaupun tidak punya motor, tapi bokong untuk duduk di atas motor masih ada. Kira-kira pentingan motornya apa pentingan bokongnya? Mendingan motornya apa pantatnya? Tidak ada gunanya punya motor yang sangat mahal tapi pantatnya hilang separuh. Oleh karena itu walaupun tidak punya motor yang bagus tapi pantatnya masih sehat, kita syukur pada Allah, ucapkan alhamdulillah. Sekali-kali pengen pakai motor bisa minjem motornya Pak RT. Ada Pak RT? Ada Pak RT? Saya seorang perempuan cantik, wajah 8,5, sampai sekarang saya belum punya kalung. Alhamdulillah. Walaupun tidak punya kalung tapi leher tempatnya kalau kalung masih ada. Ayo pentingan lehernya apa kalungnya? Leher apa kalung? Tidak ada gunanya punya kalung yang panjang kayak rantai motor tapi lehernya sudah melengkung. Oleh karena itu walaupun tidak punya kalung, yang penting lehernya ada. Syukur pada Allah, alhamdulillah. Sekali-kali pingin pakai kalung bisa minjem kalungnya Bu RT. Saya seorang pemuda main sepak bola sudah bagus, tapi sampai sekarang saya belum punya sepatu. Alhamdulillah. Walaupun tidak punya sepatu, tapi kaki tepatnya kalau sepatu masih ada. Ayo pentingan kakinya apa sepatunya? Milih sepatu apa kaki? Besok panjenengan lewat di kuburan, di depan kuburan ada sepatu baru masih dibungkus satu pasang, letak di situ, dan sebelahnya ada kaki baru dipotong 2 biji. Milih sepatu apa kaki? Oleh karena itu walaupun tidak punya sepatu yang bagus, kakinya masih ada, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-kali pingin pakai sepatu bisa minjam sepatunya. Saya pemuda ganteng, gaji sudah 2,5 juta 1 bulan, tapi sampai sekarang belum punya istri. Alhamdulillah. Walaupun tidak punya istri, yang penting badannya sehat, mulutnya ada, hidungnya ada, matanya ada, kupingnya ada, tangan ada, kaki ada, si otong ada. Alhamdulillah. Tidak ada gunanya kita punya istri yang cantik tapi sotongnya hilang di patok ayam. Oleh karena itu walaupun tidak punya istri cantik, yang penting badannya sehat, alhamdulillah. Sekali-kali pingin pakai istri cantik, kosok minjem. Tadi siapa yang bilang Pak RT ini kurang ajar ini? Alhamdulillah aku sudah punya rumah tapi kecil. Alhamdulillah. Walaupun rumahnya kecil tapi punya sendiri daripada orang lain besar tapi dapat ngontrak. Saya tanya ibu-ibu, rumahnya kecil apa besar? Mending rumah kecil punya sendiri apa besar punya orang? Mending kecil punya sendiri apa besar punya orang? Punya bapak kecil apa besar? Ngawur kayak pikirannya. Lebih baik kecil punya sendiri daripada besar punya orang. Syukur kepada Allah walaupun rumahnya tidak besar, banyakin syukur kepada Allah, nanti lama-lama juga diganti yang lebih besar.
Oh ternyata lama-lama rumah kecil akhirnya terjual juga. Akhirnya kita tinggal di mana? Tinggal di kontrakan. Bingung, istrinya bilang sama suami, kakang mohon maaf kenapa kita tinggal di kontrakan, kata suami. Istrinya jawab, apakah mas, alhamdulillah walaupun tinggal di kontrakan juga kita masih bisa bayar daripada orang lain mah tidurnya di kebun gak punya rumah lagi. Orang lain tidurnya di musola, orang lain tidurnya di langgar. Ibu-ibu saya tanya, mending tidur di kontrakan apa mending di langgar? Lama-kelamaan di kontrakan diusir karena tidak bisa bayar, ujung-ujungnya tidur di musola. Kata suaminya, sayang ngapur aku, sekarang kita tidur di musola sayang. Apa kata istri solihah? Mas, alhamdulillah walaupun tidur di musola juga kita masih bisa diizinkan tidur daripada orang lain mah tidur di kolong jembatan. Ayo ibu-ibu, mending tidur di musola apa di kolong jembatan? Di langgar apa di kolong jembatan? Lama-kelamaan tidur di musola diusir karena tiap malam ngiler melulu, karpetnya pada bau. Akhirnya dua-duanya tidur di kolong jembatan. Suaminya bilang, Cahayu ngapuro kakang, sekarang kita tidur di kolong jembatan. Apa kata istri solihah? Mas, alhamdulillah walaupun di kolong jembatan juga kita masih sehat daripada tuh Pak Kepala Desa tidurnya di gedung yang tinggi di rumah sakit impusnya 20 biji. Ayo mendingan di kolong jembatan sehat apa mending di rumah sakit meriang? Di kolong jembatan sehat apa di rumah sakit meriang? Lama-kelamaan di kolong jembatan kena kencing tikus, kena nyamuk Aedes aegypti, malaria, digotong dua-duanya masuk ke rumah. Sampai di rumah sakit kata suaminya, gelis hampura kakang, sekarang kita tidur di rumah sakit. Apa jawaban istri solihah? Mas, alhamdulillah walaupun di rumah sakit juga kita masih hidup daripada sebelah baru mati mas tuh tadi. Ayo mendingan sakit apa mendingan mati? Lama-kelamaan karena tidak dibantu sama Pak Kades, gak dibantu sama Pak RT, dua-duanya mati. Setelah mati dikubur ngerendeng bareng malam hari, dua-duanya bangun. Kata suaminya, sayang mohon maaf kita akhirnya mati sayang. Apa kata istrinya? Mas, alhamdulillah daripada hidup belangsak mendingan modar mas. Mending belangsak apa mendingan mati? Oleh karena itu ayo kita syukur pada Allah. Syukuri nikmat Allah. Apapun kita, seberapapun kita, syukuri. Jangan terlalu besar keinginan, syukurnya tidak mampu. Gimana? Hamba Allah yang dimuliakan, yang kadang-kadang tidak sabar istri. Istri yang kurang sabar. Tetangga rumahnya besar, suaminya diomelin terus. Kang, tetangga kita rumahnya gede, kita mah sudah kecil merebes mili, sang dhuwur merebes ngaisor mili bepanya gue. Tetangga beli motor, istrinya meriang. Tetangga beli TV besar, istrinya nyap-nyap. Begitu tetangga pasang parabola, dia beli Paramek. La ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wala Muhammad. Soim sama Eva itu dua-duanya anak saya. Jadi malam ini kalau saya ngomong itu sebagiannya untuk anak saya dan sebagian untuk saya sendiri. Sering kalau kita menyaksikan pernikahan, Pak Kiai membaca doa, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa.
Ya Allah, lekatkanlah, rukunkanlah antara pengantin berdua ini seperti rukunnya Adam dan Hawa. Tapi apakah yang mendengarkan doa tadi ngerti? Tapi apakah pengantinnya juga mendengarkan? Jangan-jangan yang doa juga nggak konsentrasi. Minta supaya rumah tangganya seperti Adam dan Hawa. Memang Adam dan Hawa mulus rumah tangganya, boten poros derek. Memang Adam dan Hawa itu rumah tangganya luar biasa. Perawana karo bujangan, kawin baru kawin sudah punya kebun yang luas. Bukan cuma 3 hektar, bukan. 3 hektar itu kan yang dari Jawa pindah ke sini. Kanjeng Nabi Adam kawin dengan Mbok Hawa itu punya tanah luas sekali, swarga, tanah yang luas, kebun yang subur, rumah yang megah, pakaian yang mewah, bumi subur, sarwa tinandur, gemah lipah lo jinawi, ayam tentrem kertora harjo, lubak libuk lo balaboken, beruk di juru beruk di pantoh ngalayah di tengah imah. Itu orang Sunda mah. Pesan Allah cuma 2. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Hai Adam, yang diseru Allah tuh Adam. Artinya apa? Suami kudu rajin ngaji. Suami kudu lebih pintar daripada istrinya dalam perkara agama. Tapi nggak di kota, nggak di kampung, nggak di Jakarta, nggak di sini. Biasanya pengajian yang ramai ibu-ibu. Gimana? Tapi yang di pengajian ngomongin orang juga ibu. Yang galak sama suami juga ibu-ibu. Yang ketika suaminya kawin lagi nangis juga ibu-ibu. Yang cerewet juga ibu-ibu. Hai Adam, uskun anta. Ini kalau santri tasrifnya itu sakana yaskunu uskun, bukan kafaroyu kafiru. Itu majelis ulama kerajaan setan. Uskun anta. Apa itu uskun? Sukun. Makanya kalau kawin itu litas kunu ilaiha, supaya sing lanang sukun pada istrinya. Apa artinya sukun? Yang panjenengan ngaji tajwid nanti kenal yang namanya harokat, ada tasydid, ada sukun, ada mad lain sebagainya. Apa lawannya sukun? Sukun lawannya harokat. Harokat artinya bergerak, sukun artinya mati. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan litas kunu ilaiha, kamu hai laki-laki kawin dengan perempuan supaya kamu sukun kepada dia. Sebab ketika belum kawin dalam tubuh laki-laki ada yang berharokat. Harokat artinya bergerak. Makanya olahraga gerak badan, harokatul badan kayak gue. Harokatnya apa? Ada harokat domah, ada fathah, ada kasroh. Nah 20-30 tahun domah insya Allah, 60-70 wes kasroh, kadang-kadang sukun. Ini kira-kira samping saya kasroh apa fathah? Kalau yang masih muda harokatnya domah, panjangnya 6 harokat pakai tasdid mani waduh. Lanjut apa sudah? Tapi kursinya udah pada pindah sih. Tadi Pak Kadesnya mana sih Pak Kadesnya? Oh masalah nun saya Pak Kades. Pak Kades yang mau bungkusin oleh-oleh buat saya itu. Loh saya dengar Kades di sini tuh hebat, yakin lah. Banyak orang yang cilokol Kades itu.
tinggallah kamu wa zaujuka dan istrimu ajanatain dalam swarga. Kenapa tidak uskuna kamu berdua hai Adam dan Hawa, tapi uskun anta, tinggallah kamu hai Adam wa zaujuka juga istrimu. Ini yang disebut suaminya. Karena apa kata orang Jawa, yang namanya istri swarga nunut neraka. Orang Jawa tuh hebat, luar biasa. Makanya jangan ngino wong Jawa. Keislaman orang Jawa tidak bisa dibandingkan dengan orang manapun juga. Orang boleh bangga tinggal di Timur Tengah, tapi kekuatan iman dan Islam orang Jawa insya Allah lebih hebat daripada mereka. Maka jangan dino-ino poros daerah ibatan. Ada orang baca Quran pakai langgam Jawa di kafir-kafir ke hemas ngajio sampean. Baca Quran itu bukan soal langgamnya, bukan soal lagunya, yang penting tajwidnya. Tahu sifatul huruf, makharijul huruf, ahkamul huruf, ahkamul maqdal ibtida, itu sudah cukup saudara-saudara. Nggak usah pakai lagu kudu ikut di sana. Lah orang Jawa sudah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Benar. Jangan disoalin orang Jawa. Orang Jawa tidak pernah kenal yang namanya bulan Rabiul Awal. Mereka tahunya bulan Maulud. Supaya apa? Begitu masuk bulan tadi, umat Islam otomatis sadar bahwa di bulan itu dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad. Luar biasa. Orang Jawa tidak pernah kenal yang namanya bulan Sya'ban. Mereka tahunya bulan Ruwah. Kenapa? Sebab orang Islam Indonesia pernah baca hadis dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi dan juga dalam Abu Dawud dan Ibnu Majah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad pada malam nisfu Sya'ban berziarah kubur, bertemu dengan arwah para syuhada Uhud. Dia membacakan doa para syuhada di kuburan Baqi, membacakan doa pada mereka. Itu adalah bulan arwah. Pindah ke Indonesia karena Nabi melakukannya bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban dipanggil dengan bulan Ruwah. Ziarah kuburnya dan bareng, itu budaya ngikuti Kanjeng Nabi. Angel tenan tuturane. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Orang Islam tidak kenal yang namanya bulan Ramadan, kenalnya bulan puasa. Begitu datang bulan Ramadan, mereka tidak sebut Ramadannya, tapi bulan puasa. Supaya apa? Begitu masuk bulan tersebut, umat Islam tidak usah banyak omong, kabeh pada nglakoni puasa. Ngono iku. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga, makan apa saja yang kamu suka dari rezeki yang berlimpah di dalamnya. Ning aku pesan, wala taqraba hadhihi syajarata, janganlah kalian berdua makan dari buah ini. Fatakuna minadz zalimin, maka kamu akan masuk golongan orang-orang zalim. Walaupun pohonnya ada di kebunmu, walaupun ada di halaman rumahmu, walaupun di kantormu atau di mejamu atau dengan tanda tangan dan stempelmu, itu bukan jatahmu. Mengambilnya adalah korupsi. Ojo kowe. Yang kedua, inna hadza adul laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini ada rivalmu, lawan politikmu, musuhmu yang sudah kalah, yang kemarin sudah kabur sudah keluar dari surga. Jangan sampai nanti dia datang kepada kamu, berkoalisi dengan kamu, nasihatin kamu sehingga kamu terjerumus. Waspada, yang namanya lawan politik pasti selalu saja ingin menjerumuskan lawan yang telah mengalahkannya. Ayam rumah tangga Adam, ayam. Tahu-tahu datang orang ketiga. Setan silaturahim, pencitraan. Dan kamu dapat ayat ya Dam? Ya, ayatnya wala taqraba hadhihi syajarata ya. Ya,
Loh, setan kamu kok tahu? Dari YouTube, Dan. Setan juga belajar agama, belajarnya dari YouTube, tidak mau qiraatul kutub. Setan juga ngajinya postingan, tidak mau sama ajengan, yang dibacanya WhatsApp bukan mushaf. Dan janjane kamu tidak boleh mendekati pohon ini, itu bukan bahaya. Justru kalau kamu makan buah larangan ini, kamu akan jadi malaikat, berubah peningkatan ekonomimu, naik pangkatamu, stabil dalam surga, dan kamu tidak akan jatuh selamanya. Malah orang ngandel nyong kada kowe. Setan be. Ini be kampanye goroh lah. Janji dalannya di aspal tengah siki malah jeblok be lah. Untung be iki sarep tekamane ora kudanan, udan pleset kuwe lho. Adam tidak percaya, setan sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah pada Adam dan Hawa. Dia berkata, "Hai Adam dan Hawa, sungguh aku ini orang yang menasehati kamu. Nanu ku aing dibajakeun eta keur anya lain keur aing eta teh deuleu." Ada orang Sunda nggak di sini? Orang Sunda nggak? Ada kelendungnya pesek lambene lancip dia Sunda gue. Ada orang Jawa di sini? Ada orang Jawa di sini nggak? Anda gampang ceritanya kalau bibirnya tebal, hidung pesek ya Jawa gue. Cunong sih lambene sama cucu baduke nondong ya. Sumpah untuk meyakinkan Adam dan Hawa, setan memperkuat kampanyenya pakai sumpah. Adam tergoda. Kenapa? Karena Adam tidak membayangkan bahwa ada orang yang sumpah itu bohong. Padahal kalau nonton TV One pasti dia akan tahu ada orang yang naik taksi, naik Mercy, pakai dasi di Senayan malah korup. Gak ketipu. Akhirnya Adam makan buah larangan. Masya Allah. Siapa yang makan duluan? Adam apa istrinya? Adam apa istrinya? Kalau masak di rumah yang nyicipi sayur, bapak apa istrinya? Namun kondangan yang suka masukin kue ke dalam kantong kresek, suami apa istrinya? Konon yang makan duluan istrinya. Kenapa? Karena perempuan memang gampang percayaan sama sales. Apa terjadi saudara-saudara? 3. 1. Krisis ekonomi. 2. Telanjang. Krisis pangan. Krisis sandang. Yang kedua, berantakan rumah tangganya, desintegrasi bangsa. Yang ketiga, ruginya cuma gara-gara pengajian satu ayat yang dari bawah ustadz yang keluar dari luar negeri tapi tafsirnya beda dengan kiai di sini. Ini akibatnya. Makanya jangan asal luar negeri saja saudara-saudara. Hawa konon jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Saya tanya ibu-ibu, Bu, kehilangan suami sedih apa tidak? Bapak, saya tanya, kalau bapak kehilangan istri sedih apa tidak? Jancok. Angel tenang. Adam jatuhnya di India. Sang istri menangis pagi, siang, dan malam. Sang istrinya sakit selama bertahun-tahun. Sakitnya bukan karena pening di kepalanya, bukan
bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya, sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara sang suami yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat